Jaya Kudus dari program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri. Nama saya Vanessa. Nama saya Elsa Wijaya Safitri. Nama saya Nadia Nazariyati. Di sini kami akan mengobservasi UMKM yang ada di Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan video sebelumnya. Nah, usaha pisang sarmi ini didirikan tahun 2018, didirikan oleh Bapak Aryo dan istrinya, yang sekarang menetap di Kudus. Beliau dulu bekerja di luar kota dan sering bolak-balik ke Kudus. Ketika bekerja di luar kota, beliau sering melirik kuliner yang berbahan dasar pisang karena beliau itu suka sejenis pisang. Ketika sampai di Kudus, Pak Aryo mempunyai inisiatif untuk membuka peluang usaha sendiri yang pernah dilihatnya saat masih di luar kota tersebut. Dari usaha yang awal mula kecil-kecilan, beliau mampu mempertahankan usahanya sampai sekarang. Karena melihat target pasarnya, ternyata banyak peminatnya. Yang suka pisang ini mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dalam mempromosikan, beliau juga menggunakan media sosial sebagai sarana yang efektif agar mudah menjangkau berbagai targetnya. Beliau juga memperhatikan kualitas dan makanan yang dibuatnya. Kepuasan konsumen menjadi kunci dari usahanya. Banyak varian rasa yang ditawarkan oleh beliau karena itu membuat konsumen lebih luasa dan merasa puas dalam memilih. Harga terjangkau juga menjadi nilai plus dalam perjualannya. Sampai sekarang Bapak Aryo terus mengembangkan usaha yang dimilikinya. Nah, visi misi dari Bapak Aryo yaitu visinya mengembangkan usaha yang telah dirintis ini menjadi usaha yang terkenal dan lebih banyak lagi konsumennya serta memiliki outlet dan cabang di berbagai wilayah. 2. Menjadi usaha produk makanan ringan yang mendunia dan disukai masyarakat dengan kualitas dan kinerja yang dapat dipercaya serta mengutamakan kepuasan konsumen dalam pelayanan yang terbaik. Nah, misinya itu memperbanyak kreativitas dan inovasi agar selalu menarik minat pembeli konsumen dengan selalu menjaga efisiensi kualitas produk. Kedua itu terus berinovasi dalam menciptakan menu makanan terbaru dan memberi tempat untuk nilai tambah dan manfaat bagi karyawan. Ketiga, produk dengan harga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Keempat, mampu berpikir dan bertindak kreatif untuk menarik minat konsumen. Kelima, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pisang memiliki banyak manfaat serta mengutamakan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk yang dijual Bapak Aryo. Bapak Aryo hanya menjual pisang nugget sarmi dengan menawarkan berbagai varian rasa. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis operasional. Adapun rencana produksi yang dijalankan yaitu sebagai berikut. Pertama, kualitas. Kualitas yang diberikan adalah kualitas terbaik, yaitu dengan terus menjaga dan mengamati bahan yang digunakan, agar konsumen pun tidak bosan karena telah membeli produk yang memang mempunyai kualitas yang baik, baik dari segi rasa maupun bentuknya. Kedua yaitu lokasi. Tempat usahanya yaitu di Jalan Mejobo nomor 43 Melati Norowirto, Kecamatan Kota Kudus. Lokasinya bersih, nyaman dan sangat strategis yaitu di dekat jalan raya yang ramai dilalui orang agar konsumen dapat mudah mengakses tempat usaha yang didirikan. Ketiga, cita rasa.
mengontrol cita rasa produk agar dapat dinikmati oleh konsumen secara pas, maka melakukan proses yang baik mulai dari pemilihan bahan baku yang akan dipakai sampai proses pengemasan yang baik, agar para konsumen puas dengan produk yang dijual. Terakhir yaitu distribusi. Bapak Aryo mendistribusikan produknya melalui aplikasi online, misal GoFood, GrabFood, Kopdar, atau aplikasi delivery food lainnya. Bisa juga konsumen datang langsung ke outlet beliau. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan. Modal awal kurang lebih dari 20 juta, target penjualan per hari 100 box dengan harga 25 per boxnya. Gaji karyawan 1.300.000 per hari. Dan Bapak Aryo memberikan bonus kepada karyawannya jika karyawannya bisa menjual lebih dari target. Selanjutnya, analisis pemasaran. Dalam memasarkan produknya, Pak Aryo menggunakan media elektronik untuk mencakup lebih banyak kalangan yang menjadi target pasar, yaitu para kalangan anak-anak remaja, orang dewasa karena seumuran mereka lebih suka produk atau makanan yang memiliki rasa manis. Dan Bapak Aryo, pemilik usaha pisang Sarmi Nugget, memasarkan usahanya dengan melalui segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar untuk penjualan pisang nugget Sarmi ini difokuskan pada penjualan di wilayah rumah Bapak Aryo sendiri. Karena Bapak Aryo sendiri sangat strategis dan lebih konsumtif. Positioning atau posisi keunggulan dari usaha pisang Sarmi Nugget ini adalah mempunyai berbagai tingkat rasa manis. Meskipun tidak pakai topping, tetapi buah pisangnya benar-benar asri manis, disesuaikan dengan selera para konsumen. Soal harga, pun usaha pisang Sarmi lebih terjangkau dibanding dengan yang lain. Melihat situasi di tempat ini yang akan dimasuki usaha tersebut, sepertinya pisang Sarmi akan laris manis di pasaran. Hal ini dikarenakan harganya yang terjangkau dan sangat pas untuk ukuran dompet anak-anak, mahasiswa, dan masyarakat sekitar Kota Kudus maupun luar Kudus. Yang terakhir yaitu target pasar. Target pasar pada penjualan pisang nugget Sarmi ini untuk kalangan menengah, khususnya di kalangan remaja, karena promosi bisnis Pak Aryo ini mengutamakan media sosial yang umum digunakan oleh kalangan muda. Maka dari itu, target pemasaran yang cocok untuk bisnis pisang nugget Sarmi tersebut. Analisis sumber daya manusia. Karena usaha pisang Sarmi adalah usaha bisnis kuliner, maka kebutuhan akan tenaga pekerja menjadi salah satu utama yang diperlukan. Sampai saat ini, karyawan yang dipekerjakan dalam usaha pisang Sarmi ada 5 pekerja. Untuk meningkatkan kualitas karyawan, setiap karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada pelanggan. Selain itu, Pak Arya, pemilik usaha pisang Sarmi, ini menegaskan bahwa dalam memotivasi karyawan agar tetap bekerja dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemilik bisnis ini menjanjikan bonus kepada karyawan ketika target yang diinginkan tercapai. Untuk meninjau kinerja karyawan Pak Arya, pemilik ini biasanya melakukan evaluasi, baik itu evaluasi produk maupun pelayanan kinerja karyawan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Bisnis berarti sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis dibangun dengan tujuan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Dari analisis di atas, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara mudah. Pebisnis harus memahami komponen-komponen yang berada dalam ranah bisnis, sehingga bisa meminimalisir kerugian apalagi gulung tikar. Saran dari kelompok kami, pisang Sarmi sudah enak dengan cita rasa khas manisnya yang sudah ditambahi topping. Namun, alangkah enaknya dan menarik apabila ditambah dengan inovasi baru dari bahan pisang juga. Misalnya, es krim pisang goreng dengan berbagai varian rasa.
Pisang sarmi yang beredar rata-rata hanya menyediakan sebagai konsumsi cemilan maupun hidangan sore atau malam. Pisang sarmi sudah dikenal masyarakat. Di spanduk atau di kemasan ditulis nomor telepon dari outlet pisang sarmi. Konsumen bisa membeli atau memesan lewat nomor tersebut, sehingga lebih memudahkan konsumen dalam hal pembelian ataupun pemesanan.